Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Suatu sukacita yang besar karena kita masih dapat bertemu walaupun melalui metode online. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dan keluarga semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bertemu dalam kegiatan pembinaan kerohanian agama Kristen Protestan yang diadakan oleh sekolah kita SMP PGRI 9 Sidoarjo dengan tujuan supaya kita dapat semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Baik anak-anak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengawalinya dengan menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang,
terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, mohon pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tiada henti dan tiada putusnya kami naikkan syukur dan hormat kami atas cinta kasih Tuhan yang terjadi di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ambil bagian di tengah persekutuan bersama-sama dengan teman seiman kami di SMP PGRI 9 Sidoarjo untuk belajar bersama, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat sungguh-sungguh kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih lagi kami lakukan dalam kehidupan iman percaya kami. Berkatilah hamba-Mu Yusi yang hendak menyampaikan, kiranya apa yang hamba-Mu ini boleh sampaikan sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya. Ya Bapa di surga, terima kasih, ampunilah segala dosa dan salah kami, dan layakkan kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang 28 ayat 1 sampai 15. Mari kita siapkan Alkitab kita. Oke. Ya, mari kita membaca bersama Injil Matius 28 ayat 1 sampai 15 yang menyatakan, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dusta Mahkamah Agama. Ayat yang ke-11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita masih dalam suasana Paskah yang kita rayakan pada beberapa minggu yang lalu. Untuk itu Bu Yusi mengucapkan selamat Paskah. Semoga cinta kasih Kristus senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak,
walaupun kita tidak bisa merayakan Paskah seperti biasanya, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi cinta kasih Tuhan yang dapat kita rasakan setiap hari. Baik anak-anak, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan kisah tentang kebangkitan Yesus. Masih dalam kisah tentang Paskah ya. Mengingat peristiwa sebelumnya, yaitu pada peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid. Kalau kalian masih ingat bahwa dalam pemanggilan itu para murid memiliki harapan yang besar kepada Yesus. Ketika Yesus memanggil ke-12 murid itu ya, bahkan mereka meninggalkan semua yang dimilikinya, semua yang dilakukan kala itu. Bahkan ada yang sedang bekerja, ketika Yesus memanggil, mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka. Karena mereka memiliki pengharapan besar terhadap Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan kepadanya difitnahkan hal-hal yang tidak benar, dan Yesus disiksa secara tidak manusiawi hingga mati dan dikuburkan. Yesus tidak melakukan apapun selain pasrah dan tak berdaya. Akibatnya apa? Ketika Yesus tidak melakukan apa-apa, mereka berpikir bahwa, loh, Tuhan kok tidak bisa apa-apa. Akibatnya mereka memiliki rasa kekecewaan yang besar dan mereka mulai kehilangan harapan. Karena merasa bahwa Yesusku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau kita ingat bahwa Petrus juga sempat menyangkal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus karena ketakutan, kecewa, khawatir kalau dia juga ikut ditangkap. Nah, para murid sudah banyak yang meninggalkan Yesus. Nah, harapan itu semakin sirna ketika Yesus dikuburkan dan mereka tahu bahwa batu besar digulingkan dari liang kuburnya dengan penjagaan serdadu tentara. Sudah mati, selesai, nggak ada apa-apa lagi. Mereka semakin pudar pengharapan. Kemudian pada hari Sabat, kalau kita baca di ayatnya yang pertama ya, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain hendak memberikan rempah-rempah, berziarah. Mereka mengunjungi makam Yesus. Nah, mereka mengunjungi makam, mereka tidak terbesit sama sekali di pikiran mereka bahwa Yesus akan bangkit. Nah, mereka hanya berpikir bahwa Yesus masih ada di dalam kubur itu. Gitu kan? Akhirnya mereka datang berziarah. Mereka mau memberikan rempah-rempah ke dalam kubur Yesus. Hati mereka sangat terguncang. Nah, dalam pembacaan firman kita tadi dikatakan bahwa apa yang terjadi berikutnya? Terjadilah gempa. Ayat yang keempat ya. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Apa yang terjadi? Ada malaikat Tuhan turun. Nah, malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Nah, kabar sukacita dari malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa ia telah bangkit. Perlu kita garis bawahi. Di sana dikatakan jelas, Yesus telah bangkit. Dan kalau kita baca berikutnya, ayat yang ke-9, Yesus menjumpai para murid secara tak terduga sembari menyapa, "Salam bagimu." Yesus menjumpai. Ya, jadi mereka tidak hanya mendengar kabar bahwa Yesus bangkit. Tidak hanya dengar kabar, tapi Yesus menjumpai dan mereka bahkan bertemu dengan Yesus sendiri dan mengucapkan salam bagimu. Salam itu diucapkannya dalam beberapa perjumpaan dengan para murid. Jadi perjumpaannya tidak sekali itu aja ya, dan beberapa kali perjumpaan. Dan Yesus selalu mengatakan salam bagimu.
Nah, salam damai itu menghangatkan hati para murid. Mereka pun mulai muncul harapan baru, semangat baru, mengabarkan perjumpaan itu kepada yang lain. Perjumpaan dengan Yesus setelah kebangkitannya mengubah duka, mengubah kekecewaan menjadi sukacita yang besar. Karena Yesus telah bangkit. Dan ketakutan pun hilang. Ya, karena Yesus sanggup menang dari maut. Anak-anakku terkasih, kalau kita melihat atau mengingat kembali yang kita lihat di televisi atau berita-berita ya, bahwa banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa di Indonesia. Yang sedang kita rasakan saat ini sudah setahun ini ya, bahkan kalian juga bersekolah dari rumah, yaitu salah satunya adalah mewabahnya virus COVID-19. Korban yang berjatuhan tidak sedikit, ya, banyak sekali. Dan seolah-olah kadang pernah terbesit kepada kita pertanyaan kita semua yang siswa-siswa kadang bertanya, kapan kita sekolah Bu? Kapan kita bisa ketemu Bu? Nah, ternyata bosan juga lama-lama di rumah, gitu ya. Nah, itu diawali dengan peristiwa virus COVID yang sudah setahun lewat kita rasakan, ya. Kemudian di awal tahun 2021, kalau kalian masih ingat, terjadi peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kalian bisa bayangkan betapa banyaknya korban yang jatuh dan betapa berdukanya kerabat dan sanak saudara yang menjadi penumpang di dalam pesawat itu. Tidak lama kemudian disusul dengan longsor di Cimanggung, Sumedang, gempa di Sulawesi, banjir bandang di Kalimantan. Semuanya itu membuat warga semakin pasti merasa ada rasa ketakutan, rasa gelisah, sedih, gitu ya, kehilangan harta, benda, saudara. Nah, tidak lama dari itu disusul lagi banjir dan tanah longsor di Manado, ya, dan yang baru saja tidak lama juga banjir di Nusa Tenggara Timur. Itu saya dapat informasi dari adik saya, karena rumahnya di Nusa Tenggara Timur. Luar biasa, setiap hari hujan di sana. Dan jembatan yang segitu besar bisa roboh karena banjir bandang. Nah, tidak bisa dibayangkan betapa kerugian atau banyak hal yang harus hilang kala itu. Dan yang terbaru mungkin masih hangat dibicarakan, yaitu menghilangnya kapal selam di perairan Bali itu ya, kurang lebih 56 kru awak kapal yang menghilang. Nah, seolah-olah rasanya kok bencana di bangsa kita tidak berhenti, beruntun gitu ya, mulai dari virus beruntun sampai sekarang. Sebagai orang percaya, kadang-kadang kita menghadapi situasi sulit dan berat. Situasi tersebut acap kali membuat kita kehilangan harapan dan merenggut sukacita. Bagaimana bisa senang Bu, kalau yang kami terima, yang kami dengar hanya berita kehilangan. Yang kami dengar hanya berita duka cita. Bahkan beribadah pun sulit sekarang. Mau datang ke gereja dibatasi, harus diperiksa, ini itu. Tidak boleh banyak-banyak orang, bahkan usianya pun dibatasi, yang boleh datang hanya usia sekian sampai sekian. Nah, kadang-kala kalau kita kadang-kadang merasa kalau beribadah tidak datang ke gereja itu rasanya aneh gitu, beribadah di rumah. Tapi mau bagaimana lagi? Ya, situasinya seperti ini. Kita harus tetap mengikuti peraturan dari pemerintah supaya bencananya tidak semakin besar. Nah, namun kiranya berita kebangkitan Yesus menjadi penyemangat bagi kita. Seperti halnya para murid tadi, mereka seperti hilang harapan ketika Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, selesai sudah. Mereka berpikir begitu. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Yesus bangkit.
ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa kita berhenti sampai di sini, virus terus melanda kita, sedih terus? Tidak. Ketika Tuhan menang dalam maut, pasti Tuhan juga mampukan kita melewati segala macam penderitaan dan kesusahan kita. Ya. Allah yang menyertai dan memberikan kita damai sejahtera. Karena itu, percayalah dan bersandarlah padanya. Tetap menyembah dan dekat dengan Yesus dalam situasi sulit akan menyebabkan damai sejahtera selalu ada di hati kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan, apa saja yang dapat kalian lakukan dalam menghadapi situasi sulit seperti saat ini? Apakah kalian hanya duduk diam, tidur-tiduran di rumah, mumpung libur bu, pekerjaan sekolah bisa ditunda, atau entar-entar aja? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Ya. Kita sebagai pelajar, kita harus menjadi pelajar yang kreatif dan produktif. Meskipun belajar dari rumah bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Ya. Nah, karena kita memiliki banyak waktu di rumah, mestinya setiap tugas harus dapat diselesaikan dengan baik. Dan berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Waktu kita jauh lebih banyak di rumah. Doakanlah bangsa dan negara kita, Indonesia. Dengan berbagai macam bencana, kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita. Mari anak-anak, kita mau belajar. Tidak hanya berdoa untuk kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, tapi kita juga mau mendoakan bangsa dan negara kita, Indonesia. Dan yang ketiga, tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, supaya tidak menambah jumlah penderita COVID-19. Beberapa datang ke sekolah tidak bermasker, kadang maskernya dikantongi. Gunanya buat apa? Sering-sering cuci tangan, gitu ya, khususnya kalau kalian sedang bepergian. Dan yang keempat, yang penting adalah mengelola talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya berdaya guna bagi sesama dan diperkenankan Bapa. Tuhan pasti memberikan masing-masing dari kita suatu talenta. Masih ingat kisah tentang perumpamaan talenta itu ya? Seorang tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya, tapi ada satu hamba yang membiarkan talenta itu tidak berkembang. Apa yang terjadi dengan hamba itu? Nah, hamba itu akan dibinasakan. Demikian juga kita. Tuhan pasti memberikan talenta dalam kehidupan kita. Mari kita asah. Yang memiliki kemampuan mengedit-edit video, buat video yang berguna. Buat pembelajaran atau tugas-tugas yang menarik gitu ya. Nah, memiliki talenta bernyanyi, mengisi pujian di gereja. Memiliki talenta bermain musik, mengisi pujian juga di gereja. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Paling tidak kita bisa berdoa bagi sesama kita. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Tergantung kepada kita, seperti hamba-hamba tadi. Tergantung bagaimana dia mengelola talenta itu. Demikian juga kita. Mari kita semakin mengembangkan talenta kita, supaya Tuhan berkenan dan terlebih lagi berguna bagi sesama kita. Nah, dan yang kelima atau yang terakhir, kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ragam budaya bangsa ya. Nah, banyak sekali kemajemukan, banyak sekali perbedaan. Tidak jauh-jauh, bahkan di sekolah kita itu sudah banyak ragam ras gitu ya, dari berbagai macam suku. Nah, untuk itu anak-anak kita harus semakin meningkatkan toleransi, tolong menolong, tanpa memandang latar belakang siapa yang kita tolong. Masih ingat kisah orang Samaria yang baik hati? Nah, di situ kita dapat belajar bahwa ketika para imam lewat, oh dia tidak satu suku denganku, aku tidak mau tolong. Orang Yahudi lewat, aku tidak mau menolong dia karena aku lebih kaya. Dan ketika orang Samaria lewat, dia tidak memandang orang itu kaya miskin, orang itu dari suku yang berbeda, orang Samaria tetap menolongnya. Jadilah orang Samaria yang baik hati, tanpa memandang
seseorang latar belakangnya, tetap kita menolongnya. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membuka sama-sama di Alkitab kita di Yeremia 17 ayat 7. Siapkan dulu Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Dalam menghadapi situasi sulit saat ini, Yeremia 17 ayat 7 boleh menjadi pegangan bagi kita, kekuatan bagi kita untuk tetap berharap kepada Yesus. Mari kita baca bersama-sama Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anak-anak terkasih, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita pahami dan mengerti, terlebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan iman percaya kita. Amin. Mari anak-anak, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau telah bangkit. Hal ini menjadi kekuatan baru bagi kami, pengharapan bagi kami, untuk kami tetap senantiasa bersandar hanya kepada pertolongan-Mu ya Tuhan. Tidak selama-lamanya kami akan menderita, tetapi Tuhan akan sanggup memulihkan kami, mengubahnya menjadi sukacita. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, walaupun bencana seolah-olah beruntun terjadi, tapi tangan Tuhan masih terulur atas kami. Tidak seterusnya bencana itu datang, tapi Tuhan mau memulihkan kami, lebih menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin kami, dari tingkat presiden, wakil, menteri, sampai aparat pemerintahan terendah sekalipun. Tuhan mau campur tangan memberkati mereka. Tuhan, kami percaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai alat Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, sehingga kami warga negara Indonesia dapat hidup rukun. Kami warga negara Indonesia dapat bersukacita, beroleh keadilan, dan kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Janganlah segala perbedaan, kemajemukan, keberagaman di negara kami menjadi suatu alasan bagi kami untuk tidak baik antara satu dengan yang lain, tetapi kiranya keberagaman itu boleh menyatukan kami menjadi suatu warna yang beragam, yang membuat negara kami menjadi semakin indah. Bapa di surga, terima kasih kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, kiranya bangsa kami selalu dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah kami SMP PGRI 9 Sidoarjo. Tuhan, kiranya juga berkenan campur tangan memberkati dari kepala sekolah, wakil, staf, karyawan, Bapak Ibu guru. Tuhan mau campur tangan memberkati mereka semua. Kiranya sekolah kami dapat bertumbuh menjadi sekolah yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sekolah yang semakin berkualitas, sekolah yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat di sekitar, sekolah yang sungguh-sungguh Tuhan berkenan. Bapa, berkati juga para siswa yang menempuh pendidikan di sekolah kami, kiranya mereka juga Tuhan tambahkan kepandaian, kepintaran, berikanlah mereka akhlak yang baik, etika, karakter yang serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk mengikuti teladan-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu terkasih ini boleh semakin bertumbuh dengan baik, menempuh pendidikan di SMP PGRI 9 Sidoarjo. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu terkasih beserta dengan keluarga. Tuhan kiranya mau tolong kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang
menjadi kesulitan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, tapi kami menyerahkan bagi mereka yang saat ini mungkin orang tua mereka putus dari pekerjaan, mungkin saat ini mereka sangat membutuhkan pertolongan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kiranya Tuhan berkenan memberikan kami kesehatan, kekuatan senantiasa untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kiranya dalam melewati kegiatan kami esok, lusa, dan seterusnya, kami semua dalam tuntunan penyertaan tangan kuasa kasih-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami, semakin mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan iman percaya kami. Ya Bapa, inilah doa permohonan syukur yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Baik anak-anak, mari kita sambut firman Tuhan pada saat ini yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Ibadah kita selesai pada pagi hari ini, anak-anak. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan, dan kiranya cinta kasih Kristus senantiasa menyertai kita selalu. Salam sejahtera dan selamat pagi.